Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Menggunakan masker kemanapun kalian pergi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Siska beserta rekan Ibu. Rizky Ulfia Lestari. Di sini kami berdua akan menyampaikan materi kelas 7 yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Baiklah anak-anak, sebelum membahas materinya, silakan terlebih dahulu kalian siapkan alat dan buku tulisnya. Lalu jangan lupa berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung Bu Rizky. Oke, Bu Siska. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pencemaran. Kemudian pencemaran lingkungan itu terbagi atas 3 ya, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran lingkungan itu apa sih Bu Rizky? Pencemaran lingkungan itu lingkungannya tercemar menjadi kotor ya Bu Siska ya? Lingkungannya itu tidak seperti apa? Tidak asri lagi. Tidak asri lagi, terganggu gitu ya Bu. Betul Bu Siska. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah segala sesuatu termasuk bahan-bahan baik itu fisika maupun kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Nah, di dalam lingkungan itu kan terdapat komponen biotik dan abiotik ya Bu Rizky ya? Betul Bu Siska. Nah, apabila di antara keduanya itu tidak seimbang, maka lingkungannya pun tidak akan seimbang Bu Rizky. Pasti akan mengalami kerusakan gitu ya Bu? Ya Bu. Nah, pencemaran itu terjadi akibat kegiatan manusia dan faktor alam seperti gunung meletus ya Bu. Oke, lanjut. Bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan itu disebut polutan ya. Nah, ciri-ciri polutan diantaranya itu kadarnya melebihi di atas normal. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tak semestinya. Ya, lanjut. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai pencemaran air. Nah, pencemaran air ini berarti masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, kalian bisa lihat seperti gambar di samping ya, anak-anak. Di sini kondisi airnya sangat rusak, banyak sampahnya, airnya juga tidak bening. Kotor ya, hitam Bu Siska ya? Iya, kotor sekali ya Bu Rizky. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri air yang tercemar itu? Coba Bu Rizky perhatikan gambar yang ada di layar Bu Rizky. Apa yang terjadi pada air tersebut? Bagaimana kondisinya? Warnanya kotor ya Bu Siska, hitam ya? Iya betul, jadi warnanya tidak bening ya Bu? Iya, tidak bening. Warnanya hitam keruh. Dan pastinya keruh, benar. Iya. Kemudian apa lagi Bu? Pasti ini berbau ya Bu Siska, kayak selokan. Benar, karena warnanya juga sudah berubah, jadi pasti baunya itu tidak sedap ya Bu? Iya. Terus apa lagi Bu? Mungkin dari pH-nya Bu Siska? pH-nya pasti berubah ya Bu, karena kan dipengaruhi oleh warna airnya yang berubah. Oke, terus ada apa saja tuh Bu di dalam air tersebut? Banyak sampah. Betul, banyak sampah. Nah, anak-anak, di sampah itu kan banyak sekali bakteri ya Bu ya? Betul. Banyak sekali, betul. Banyak sekali patogen lah di dalam sampah itu. Nah, kemudian sampahnya masuk ke air, otomatis patogen itu akan berpindah ke dalam air dan berkembang biak gitu. Nah, jadi ciri-ciri air tercemar itu diantaranya warnanya keruh, berbau tidak sedap, pH airnya juga pasti berubah ya Bu, yaitu di bawah 7. Kemudian dan jumlah mikroorganisme patogen yang melebihi batas ambang. Apa saja sih Bu faktor penyebabnya Bu? Faktor penyebabnya bisa karena limbah rumah tangga ya Bu? Betul, bisa limbah rumah tangga. Contohnya apa saja Bu? Misalnya kalau ibu kita, ibu kalian ya anak-anak
mencuci baju atau pakaian, piring, baju, betul. bisa. Nah, itu kan limbahnya biasanya langsung dibuang ke sungai secara Iya, langsung. betul. Sungainya itu pasti mengalami tercemar ya Bu Iya, Siska ya? mengalami pencemaran. Nah, kan kalau mencuci baju atau piring kan kita menggunakan deterjen ya, Bu. Iya, Menggunakan bahan-bahan kimia kan. betul. Nah, sedangkan limbahnya itu tidak diolah terlebih dahulu ya, Bu. Nah, langsung dibuang saja. Kemudian selain itu, Bu. Limbah industri rumah tangga udah ya? Iya. Rumah tangga udah, sekarang limbah industri Bu Limbah Siska. industri biasanya yang dari pabrik-pabrik besar ya, Bu. Betul. Nah, itu limbahnya tuh ada organik dan anorganik. Kalau organik itu biasanya berupa bekas-bekas kertas, tekstil, bahan-bahan gitu tuh, Bu. Nah, sedangkan yang anorganiknya itu biasanya dalam bentuk cairan. Oke, selanjutnya sampah juga bisa ya, Bu? Bisa Bu Siska. Sampah itu bisa organik maupun anorganik ya. Kemudian penebangan hutan juga nih, Bu. Loh, kenapa? Kok hutan kalau ditebang berpengaruh terhadap pencemaran air, Bu? Kenapa ya Bu Siska ya? Nah, jawabannya karena pepohonan atau tanaman itu mampu mengurangi gas-gas yang dapat mencemari air. Oh, Nah, gitu. itu dia. Makanya hutan itu penting, Ibu. Jadi nggak boleh ditebang sembarangan ya, anak-anak. Kemudian yang terakhir itu ada sektor pertanian. Sebenarnya kegiatan pertanian itu tidak merusak pencemaran sih, Bu. Tidak merusak keadaan lingkungan. Tapi penggunaan insektisida dan pestisida itu dapat mencemari air. Nah, selanjutnya apa saja sih dampak pencemaran air itu? Nah, silakan anak-anak diperhatikan di gambar yang ada di layar. Nah, di sini ada banyak sekali populasi ikan yang mati ya, Bu, terdampar ya. Betul Bu Siska. Di sini pasti kualitas airnya sangat buruk, sangat menurun. Betul. Tidak seperti sedia kala. Nah, jadi ikan-ikan atau biota laut yang lainnya itu tidak mampu bertahan hidup sehingga ada yang mati seperti ikan ini ya, Bu ya. Kemudian ada kakek kura-kura tuh, Bu. Dia tertangkap oleh jaring. Jaring, betul. Sisa-sisa jaring nelayan ya, Bu, yang mencemari laut. Nah, kemudian ada air yang banyak sampahnya juga tuh, Bu. Nah, itu kan pasti mencemari ya, Bu. Mencemari sekali Mencemari Bu Siska. sekali. Jadi dampak pencemaran lingkungan terutama air itu yaitu kualitas airnya menurun dan dapat mengancam kesehatan manusia. Kemudian selain itu dapat juga mengancam kehidupan organisme lain, Bu, terutama biota laut atau biota air. Nah, kemudian selain itu mengurangi kesuburan tanah dan mengurangi keindahan pemandangan. Oke, lalu apa saja sih, Bu? Bagaimana perilaku kita nih, Bu, supaya kita itu bisa mencegah adanya pencemaran air? Tentunya kita tidak membuang sampah sembarangan ya Bu Siska. Itu contoh perilaku kecil yang bisa kita lakukan ya, Bu, dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak menyebabkan pencemaran. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai ya, Bu. Betul. Kemudian tadi kita harus melakukan reboisasi, Penanaman kembali ya Bu penanaman Siska. kembali. Kemudian tadi ada pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri. Nah, pencegahannya itu dengan cara industri atau pabrik sebaiknya itu berlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman padat penduduk. Kemudian, pemakaian pestisida atau insektisida digunakan sesuai kadar yang ditentukan, tidak boleh berlebihan. Baik anak-anak, itulah mengenai pencemaran air. Semoga dapat dipahami ya. Amin. Selanjutnya, Oke, selanjutnya Bu Siska dan anak-anak yang ada di rumah, yaitu ada pencemaran udara ya Bu Siska ya. ya, Apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan. Nah, faktor penyebabnya ada apa saja? Faktor penyebabnya itu ada dua Bu Siska. apa saja, Bu? Ada aktivitas alam dan juga aktivitas manusia.
Tadi udah dijelaskan sama Bu Siska ya, Mm-mm. kalau yang aktivitas alam itu contohnya gunung Gunung meletus. meletus, kan Nah, ada abu vulkaniknya ya, betul, Bu? ada abu vulkaniknya. Kalau misalkan kita menghirup abu vulkanik, lama-kelamaan saluran pernapasan kita terganggu ya Bu Betul, Siska ya. betul, Bu, dan mengancam kesehatan ya, Bu. Betul, mengancam kesehatan dan juga mencemari udara yang ada di sekitar kita. Mm-mm. Dan dapat merugikan organisme yang lainnya. Kemudian ada kebakaran hutan Bu Oh iya, Siska. kebakaran hutan kan menimbulkan asap yang sangat banyak ya, Bu? Iya, jadi ada karbon dioksida Bener. dalam jumlah yang sangat banyak. Selain aktivitas alam, ada juga aktivitas manusia yang sering kita lakukan mungkin ya Bu Siska ya, seperti pembakaran sampah, kemudian asap-asap industri, asap kendaraan bermotor, apalagi bus ya Bu Siska Iya, ya, bus betul. truk itu banyak banget Asap asapnya. rokok juga bisa ya, Bu? Bisa Bu Siska, asap Heeh. rokok dan juga senyawa kimia buangan seperti Oh, CFC atau Hmm. klorofluorkarbon. Nah, untuk jenis polutan udaranya itu ada apa saja Bu Siska? ada karbon dioksida ya, Bu? Ya, Ada karbon monoksida betul. juga ya, Bu? Kar- Kemudian ada apa lagi, Bu? Ada NO ya, NO Mm-mm. itu nitrogen oksida, Mm-mm. kemudian belerang dan juga CFC. Nah, karbon monoksida. Karbon monoksida itu merupakan hasil pembakaran tidak sempurna Bu Siska. Apabila gas itu terhirup oleh kita, maka akan mengalir ke aliran darah dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada karbon dioksida. Kalau karbon dioksida itu merupakan hasil dari pernafasan kita ya Bu Siska ya. Iya. Betul. Kemudian ada NO. NO itu merupakan kelompok nitrogen. Apabila nitrogen ini direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan asam Bu Siska. Begitu juga dengan SO2. Apabila direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan asam juga. Dan apabila itu jatuh dengan air hujan, akan menimbulkan Hujan asam ya, Bu? hujan Wah, asam. itu sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya, merusak tanaman nih Betul, Bu Siska betul, ya, betul, Bu. dan merusak kulit kita juga Iya. bisa. Kemudian CFC nih Bu Siska, klorofluorkarbon. Ini merusak lapisan ozon lah, Bu? Betul, dapat merusak lapisan ozon. Nah, Hmm. apa sih CFC ini Bu Siska? Apa itu, Bu? CFC ini merupakan bahan dari pendingin AC. Oh. Iya, pendingin kulkas juga. Terus parfum kita juga biasanya mengandung CFC Bu Siska. Oh, seperti itu. Iya Bu Siska. Nah, dampak pencemaran udaranya ada apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ada menyebabkan saluran pernapasannya menjadi infeksi. Kemudian bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan. Dan juga rusaknya lapisan ozon. Wah, berbahaya sekali ya, Bu? Sangat berbahaya Bu semisal Siska. udara itu tercemar ya, Bu? Iya, makanya kita tuh harus menjaga lingkungan kita dengan baik ya Bu Siska ya. Bagaimana itu, Bu, caranya, Bu? Untuk Oke. kita mencegah pencemaran tanah itu, Bu? Untuk mencegahnya itu bagaimana? Kita bisa melakukan dengan cara reboisasi ya Bu Siska ya. Reboisasi, berarti penanaman pohon Iya, kembali penanaman ya, pohon Bu? kembali Bu Siska. Kemudian apalagi ya ini penggunaan freonnya harus Harus dibatasi dalam dikurangi kehidupan juga ya, Bu? sehari-hari. Kemudian freon di mobil juga itu bisa didaur ulang Bu Siska. Jadi Iya. nggak harus beli yang baru ya, Bu? Tidak harus Bu Siska. Kurang lebihnya itu yang harus kita lakukan ya Bu Siska ya. Sebenarnya masih ada banyak Masih lagi ya Bu banyak ya, Siska. Bu. Silakan kalian pelajari sendiri ya, ulik-ulik sendiri ya. Kemudian selanjutnya Bu Siska, tadi kan ada pencemaran air, pencemaran tanah, udara udara. dulu ya. Oh iya. Sekarang ada pencemaran Pencemaran tanah. tanah. Bu Siska, tanah itu merupakan komponen yang sangat penting atau tidak? Penting banget, Ibu. Iya, penting buat kehidupan organisme ya. Betul. Untuk mempertahankan hidupnya. Betul. Kemudian untuk melakukan aktivitas ya Bu Hmm. Siska ya. Nah, makanya tanah juga perlu kita jaga. Apabila ada polutan yang masuk ke dalam tanah, maka tanah itu akan mengalami tercemar. Jadi apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Faktor penyebabnya apa saja? Faktor penyebabnya itu sebenarnya sama ya kayak pencemaran air dan tanah. Ya, Sebetulnya semuanya hampir berhubungan iya, ya, hampir Bu? berhubungan. Jadi penyebabnya itu sebenarnya aktivitas dari manusia itu Iya, sendiri ya Bu betul. Siska ya. Hmm. Nah, kemudian ada 3 limbah yang dapat mencemari tanah Bu Siska. Apa saja itu, Bu? Ada limbah domestik, Limbah domestik,
Ya, kemudian ada limbah industri, tadi sudah dijelaskan Udah sama Bu Siska ya, dijelaskan. dan juga limbah pertanian. Limbah pertanian. Limbah pertanian itu berupa sisa pupuk sintetik, pupuk urea, pestisida, insektisida yang dapat merusak struktur tanah dan juga kesuburan tanah berkurang. Sama ya Bu berarti? Iya, sama kayak tadi yang pada di saat pencemaran air ya Bu? betul Bu Siska. Nah, insektisida itu bukan hanya membunuh hama Bu Siska ya, tapi membunuh organisme yang ada di dalam tanah juga. Oh, jadi tanahnya itu kesuburannya berkurang ya Bu? Betul, menjadi berkurang kesuburannya. Makanya penggunaan bahan-bahan Pupuk pupuk itu harus sesuai kadar ya Bu? kadarnya, Tidak jangan boleh berlebihan. Betul sekali Bu Siska. Next ya Bu Siska ya. Ya. Nah, untuk dampaknya, kalau di tanah itu terhadap kesehatan itu bergantung pada jenis polutan yang masuknya, kemudian bagaimana dia masuk ke dalam tubuh kita, dan juga populasinya rentan atau tidak gitu Bu Siska ya. Contohnya kromium dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua organisme. Kemudian ada timbal Bu Siska. Timbal. Iya, pada anak-anak itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali itu Bu. Bisa menyebabkan kematian juga ya Bu Siska ya. Kemudian yang kedua itu ada pada ekosistem. Nah, kenapa sih bisa mempengaruhi ekosistem? Misalkan ya Bu Siska ya, tanah itu tercemar. Iya. Otomatis organisme yang ada di dalam tanah itu kan terganggu Bu Siska. Bu. Tanaman itu kadang susah tumbuh juga ya Bu Siska ya. Sehingga dapat merusak jaring-jaring makanan Bu Siska. Sekali Bu. Berarti ekosistem di dalam lingkungan itu otomatis terganggu sekali ya Bu? Terganggu sekali Bu Siska. Lanjut ya Bu Siska ya. Lanjut. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Bu Siska, dapat menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Hal ini dikarenakan struktur kimia tanahnya berubah dan juga kesuburan tanahnya menjadi berkurang. Berarti Bu, kalau pencemaran itu dampaknya bukan hanya untuk manusia ya Bu? Betul. Tetapi untuk alam sendirinya juga sangat berdampak ya Bu? Berdampak semuanya Bu Siska semuanya ya Bu? Betul. Jadi kita tuh harus menjaga lingkungan dengan baik. Ingat anak-anak. Selanjutnya ada penanggulangan pencemaran tanah. Apa saja itu Bu? Ada 2 cara Bu Siska. 2 cara. Yang pertama, remediasi. Remediasi itu apa Bu? Kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Oh, berarti permukaan tanah itu ternyata bisa dibersihkan juga ya Bu? Bisa Bu Siska. Caranya bagaimana Bu? In situ dan ex situ. Kalau in situ atau inside itu dilakukan langsung di lokasi tersebut. Oh. Tapi kalau ex situ itu tidak langsung, dia mencari lokasi lain yang lebih aman. Jadi pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah aman dan dibersihkan dari pencemarnya. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua ada bioremediasi. Ini salah ketik ya, maaf harusnya nomor ya. 2 ya Bu? Iya, dia itu membersihkan tanah yang tercemar menggunakan mikroorganisme Bu Siska. Tujuannya itu untuk mendegradasi zat tercemarnya ya, zat pencemarnya, dan mengurangi zat yang beracun. Gitu Bu Siska. Jadi bisa remediasi, bisa bioremediasi. Betul. Nah, perbedaannya kalau remediasi itu dengan cara langsung ya Bu, tanahnya itu digali kemudian dibersihkan dari zat pencemarnya ya Bu. Nah, kalau bioremediasi dia itu bisa melalui menggunakan mikroorganisme. Oh, iya Bu. Itu saja mungkin ya Bu Siska penjelasan mengenai pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Nah, jadi anak-anak, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan ya Bu. Karena apabila lingkungan itu tercemar, dampaknya itu sangat berbahaya, baik itu untuk kita sendiri, untuk lingkungan, dan untuk mikroorganisme lainnya. Oke, di sini ada evaluasinya nih Bu Siska yang harus dikerjakan oleh anak-anak di rumah ya. Ada 8 pertanyaan yang harus dijawab. Silakan kalian kerjakan soal-soalnya di kertas selembar atau kertas folio, kemudian dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan kalian masing-masing. Kita akhiri saja Ibu Siska ya. Terima kasih anak-anak. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada Ibu di sekolah. Betul. Ya Bu. Atau bisa langsung PC aja, nggak apa-apa. Ya boleh. Terima kasih.
Kurang dan kurangnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.